Shalom, salam sehat, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu Agape Sutoyo. Kembali kita beribadah pada Minggu pagi ini. Sebelum kita beribadah, kita mulai ibadah kita ini dengan sikap berdoa. Mari ambil sikap berdoa, tenangkan hati, fokuskan, pusatkan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah Minggu Agape Sutoyo yang Bapak Pendeta sayangi, firman Tuhan bagi kita pada Minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai ayat 26. Pak Pendeta membacakannya. Mari ikuti dalam hati atau lihat Alkitabnya yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Kita mulai membacanya ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu yang saya kasihi, melalui Nats tadi, Pak Pendeta mengangkat sebuah topik, yaitu kuasa Tuhan yang memberi kita kehidupan di masa kini dan juga hidup yang kekal. Kuasa Tuhan Yesus memberi kita kehidupan di masa kini dan juga hidup yang kekal. Adik-adik sekolah Minggu, Pak Pendeta mengajak kita untuk melihat dulu cuplikan video berikut ini yang berisikan tentang seorang anak kecil yang sangat bersedih hatinya karena ayahnya meninggal dunia atau ayahnya telah mati. Mari kita ikuti cuplikan videonya ya. Adik-adik sekolah Minggu, kita sudah menyaksikan video cuplikannya. Dari cuplikan video yang baru kita tonton tadi, kita bisa melihat betapa sedihnya kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Kita melihat tadi dalam cuplikan video itu, anak itu mengira ayahnya
kok tidur terus, tak bangun-bangun, padahal ayahnya itu sudah mati atau meninggal dunia. Adik-adik sekolah minggu, begitu juga lah perasaan yang amat sedih yang dialami oleh Marta ketika saudaranya laki-laki yang bernama Lazarus itu meninggal dunia atau mati. Dan dalam percakapan Marta dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa saudaranya Lazarus itu akan bangkit, Marta percaya bahwa saudaranya Lazarus itu akan bangkit pada akhir zaman, bukan pada hari itu juga. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa ia sekarang memiliki kuasa untuk membangkitkan Lazarus pada hari itu juga. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati bukan saja pada hari yang terakhir atau pada akhir zaman, tetapi juga pada saat itu atau sekarang ini. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya apa? Artinya adalah yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan yang sudah mati dan menghidupkannya kembali. Yang kedua, walaupun manusia atau kita harus mengalami yang namanya kematian tubuh atau kematian jasmani, tetapi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, setiap orang yang hidup secara rohani, ketika dia hidup di dunia, maka dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tuhan Yesus akan memanggil dan membangkitkan kita kepada hidup yang kekal. Hidup kekal itu diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidup yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang memiliki hidup kekal ini tidak akan pernah mati. Artinya, tidak pernah terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, kuasa Yesus itu memberi kehidupan, memberi kita kehidupan di masa kini, dan juga hidup yang kekal di masa yang akan datang. Yang pertama, asal adik-adik sekolah minggu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Artinya, kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Selalu mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan atau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dengan cara taat kepada firman-Nya dan setia melakukan firman-Nya. Yang kedua, kuasa Yesus itu mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus mampu melakukan mujizat. Buktinya, Lazarus yang tadinya sudah mati 4 hari, tapi dihidupkan kembali
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kuncinya tetap percaya kepada Yesus dalam susah dan senang. Tetap berdoa kepadanya. Tetap dekat kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang baik itu akan peduli kepada kita. Akan menolong kita. Bahkan akan membuat mukjizat itu terjadi atas hidup kita. Bagi anak sekolah minggu yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti akan ada jalan keluar bila kita mempunyai masalah dan pergumulan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau rajin belajar, rajin membantu orang tua, hormat kepada orang tua, sayang kepada abang, adik dan kakak, cinta kepada Tuhan, pasti akan sukses dan berhasil dalam cita-citanya. Bagi anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalau ada tantangan, ada ujian, dan bahkan kalau ada permintaan kita yang belum bisa dipenuhi oleh orang tua, maka anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mudah marah, tidak akan mudah cengeng, bahkan menangis, tidak akan mengambek dalam hidupnya. Akan tetapi dia akan tetap sabar. Anak sekolah minggunya akan tetap sabar, tetap jadi anak yang rajin, tetap jadi anak yang baik, karena dia percaya pasti pada suatu saat, pada waktunya, Tuhan akan memberikan yang dia minta melalui orang tuanya yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup kita sekarang ini itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, hidup ini harus disyukuri. Hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang berguna untuk masa depan kita kelak. Karena itu, adik-adik kami, jagalah juga kesehatan. Jangan malas makan ya. Ingat, kalau waktu jam makan, ya kita harus makan lah. Jangan juga malas minum. Jangan minumnya sedikit banget, padahal duduknya lama. Nanti kita bisa jadi sakit. Mata kita juga harus kita jaga. Karena mata juga butuh istirahat. Bisa menonton, bisa bermain game, tapi jangan terlalu lama menonton. Jangan terlalu lama bermain game. Supaya mata kita ini sehat. Karena mata juga butuh beristirahat. Jadi semuanya harus teratur. Dan ada batasnya. Kalau berlebihan, itu nanti akan merusak kesehatan kita. Karena itu, sayangilah dirimu. Sayangilah tubuhmu. Dan juga sayangilah hidupmu yang diberikan oleh Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak mukjizat. Bahkan dalam firman Tuhan yang kami dengar, Lazarus yang sudah meninggal dunia selama 4 hari, Tuhan sanggup membangkitkannya dan menghidupkannya kembali. Betapa
hebat dan luar biasa Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu, berikanlah kami Tuhan iman yang teguh, yang kuat, bahwa kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, agar kami berserah kepada Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau ingat Tuhan, dan kami taat kepada Tuhan, dan mau melakukan firman-Mu, mau menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati orang tua dan juga sanak saudara kami, dan bahkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kami, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu juga memperhatikan kami, mengawasi dan melihat kami. Karena itu kami percaya, apapun pergumulan dan tantangan kami, masalah kami, kalau Tuhan yang kami andalkan, kalau kami hidup dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Kepistoyo, berkatilah juga orang tuanya, ayah dan ibunya, kakak abang dan adiknya, dan juga opungnya. Berikanlah kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Jauhkan juga kami semuanya dari bahaya virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami mau tetap dekat kepada Tuhan dan sayang kepada Tuhan, dan menyayangi juga orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik kelas 34. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, hari ini tanggal 22 November 2020. Adik-adik ada yang tahu nggak ya hari ini kita memperingati hari apa? Ya, jadi hari ini adalah Minggu akhir tahun gerejawi. Oke, karena minggu depan kita sudah masuk ke Minggu Advent pertama, yaitu masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita masih beribadah online, tapi walaupun beribadah online, Kak Mawar mau adik-adik semuanya tetap semangat ketika beribadah ya. Kita akan mulai ibadah kita diawali dengan bernyanyi lagu dari buku ND nomor 549 dengan judul Holland Legend. Musik Kak. Semuanya bernyanyi dengan sukacita ya.
Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami di sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Terima kasih Bapak, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi sama Kak Devi di sini di tanggal 22 November 2020. Semuanya masih semangat gak? Kak Devi gak akan bosen-bosen nih selalu nanya ke adik-adik, masih semangat atau enggak? Tapi Kakak Devi yakin di rumah masing-masing pasti masih semangat ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman dari pendeta yang adik-adik bisa dengarkan di rumah masing-masing. Nah, Kak Devi akan memberikan sekarang adik-adik sebuah video. Kita akan menonton tentang kisah saat Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu Kak Devi mau mengajak adik-adik kelas 3-4 untuk yuk kita baca lagi ceritanya, atau kita baca firman kita di Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ayo, coba Kak Devi akan baca di sini. Adik-adik nanti boleh ikutin di rumahnya masing-masing ya. Ya, kita akan baca Lazarus dibangkitkan. Itu judulnya. Ayat 24, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, demikian firman Tuhan. Adik-adik, Kak Devi ingin mengajak adik-adik untuk yuk kita tonton lagi kisah mengenai ketika Lazarus dibangkitkan. Kakak akan hitung sampai 3, semuanya bersiap di tempat duduknya masing-masing. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau."
Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik semuanya sudah menonton ya videonya tadi ya, ketika Lazarus dibangkitkan. Nah, ada hal yang bisa kita pelajari dari video tadi loh. Kakak akan kasih 2 poin. Yang pertama adalah percaya. Adik-adik bisa lihat nggak di situ? Bahwa Maria dan Marta itu percaya bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan Lazarus. Adik-adik, kakak punya satu cerita. Dengar ya. Jadi ada seorang pemain sirkus yang bisa melewati satu misalnya dari satu gedung ke gedung yang lain dengan satu tali aja dia bisa melewatinya tanpa jatuh. Jadi ketika pemain sirkus ini lewat dari tali tersebut, dia sampai di gedung lain dengan selamat, dan orang-orang yang ada di situ menonton sambil bertepuk tangan. Wah, bagus. Nah, lalu ketika pemain sirkus ini bilang, ada yang mau nggak aku gendong dari gedung ini ke gedung sana melewati satu tali ini? Ada yang mau aku gendong nggak? Kata pemain sirkusnya. Terus semua yang nonton takut, yang kayak, aduh, nanti aku jatuh. Aduh, itu ini nggak ya, kuat nggak ya talinya, nanti jatuh lagi. Tiba-tiba, jadi nggak ada yang mau pada saat itu. Tiba-tiba ada satu orang anak yang datang nih dari belakang, terus dia bilang, aku mau, katanya. Akhirnya anak ini digendong sama pemain sirkus ini. Ketika anak ini digendong sama pemain sirkus melewati talinya, lewatin, selamat sampai ke gedung berikutnya. Nah, lalu semua orang makin bertepuk tangan meriah. Yeay, wah bagus sekali. Nah, lalu ketika itu anak itu pun ditanya, adik-adik, kok kamu mau sih digendong sama pemain sirkus itu? Kata orang ini. Lalu anak ini bilang, iya aku mau, kan dia adalah ayahku. Aku percaya sama ayahku, pasti aku bisa selamat. Nah, jadi adik-adik, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Itu dia, percaya. Kita percaya bukan apa dengan yang Tuhan kasih sama kita, bukan. Misal nih, karena aku udah dapet nilai 100, aku percaya sama Tuhan. Bukan. Kita jangan percaya sama setiap pemberian Tuhan, tapi kita harus percaya sama siapa? Sama Tuhan dong, ya kan? Sama si yang memberikan, yaitu siapa? Yaitu Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan apa coba?
memberikan hidupnya sendiri bahkan buat kita. Untuk apa? Untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik. Ya enggak, benar. Dosa kita semua, benar ya? Ya enggak? Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dari kisah Lazarus ini kita belajar bahwa kita pada saat ini hidup sekarang harus bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk hidup buat apa? Buat bersyukur. Adik-adik pasti tahu kan, di rumah kita masing-masing kita pasti pernah dengar lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Pasti tahu lagunya, ya enggak? Siapa di sini yang enggak tahu lagu itu di rumah? Kakak yakin semua pasti tahu. Pasti semua mama papanya tiap minggu karaoke-nya nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bener enggak? Tapi lagu itu bener loh adik-adik. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kak Devi, aku gak ngerti maksudnya kesempatan itu apa sih? Nah, maksudnya adalah hidup adik-adik di rumah pada saat ini harus bisa jadi berkat. Caranya gimana Kak Devi? Caranya adalah kita tunjukin sama teman-teman kita, sama orang-orang di sekitar kita dengan cara berbuat baik. Bagaimana sih anak Tuhan yang berbuat baik itu? Tidak membeda-bedakan teman, mengikuti perintah Tuhan, taat sama orang tua, sering rajin mendengarkan firman Tuhan, meskipun gak datang ke gereja, tapi rajin membaca firman Tuhan, atau rajin berdoa. Nah begitu, itu adalah ciri-ciri anak Tuhan yang baik. Dan kakak yakin anak kelas 3-4 di sini semuanya baik-baik. Kakak yakin semuanya anak Tuhan yang ganteng, cantik, baik lagi, taat sama orang tua lagi. Kakak yakin tuh semuanya pasti ada di adik kelas 3-4. Benar ya? Nah, jadi ada dua hal nih yang tadi kakak udah sampein. Yang pertama adalah percaya. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang akan mulai hari ini percaya kepada Tuhan? Semua ya. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa menjadi berkat di dalam hidup kita. Ya, Kak Devi mau tanya lagi, siapa di sini yang mau jadi berkat saat dia hidup meskipun masih kecil? Semua mau ya? Wah, kakak bangga nih sama adik-adik di sini, semua yang mau. Kakak yakin semuanya pasti mau, bener ya? Nah, oke adik-adik, demikian yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kita akan masuk ke aktivitas. Sebelum itu, mari kita berdoa di rumah kita masing-masing. Kak Devi akan membawa doanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Benar Tuhan, kami akan menjadi anak yang percaya seperti Maria dan Marta, bahwa ketika Maria dan Marta percaya bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus pun benar membangkitkan Lazarus dan Lazarus pun bangkit. Benar Tuhan, bahwa hari ini kami akan memulai percaya kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan kami akan memulai untuk hidup menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini akan masuk ke aktivitas. Aktivitasnya adalah ayat hafalan. Tapi Kak Devi hari ini akan memperagakan ayat hafalannya apa. Jadi tugas adik-adik di rumah adalah menghafal ayat lalu memperagakan ayatnya. Nah, sesuai dengan Kak Devi peragakan ya. Boleh kita perhatikan bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Nah, gampang kan cara memperagakannya, dan gampang kan ayatnya dihafal. Semua di rumah pasti pinter-pinter. Nah, Kak Devi akan tunggu sampai jam 10 ya, maksimal semua bisa dikumpul. Bagi siapa yang mengumpul di sebelum jam 10 akan mendapatkan kupon dari Kak Devi. Tapi nggak apa-apa, kalau mau kumpul di atas jam 10 juga nggak apa-apa. Kak Devi pasti mencatat semua namanya. Oke? Oke adik-adik, terima kasih untuk pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk persembahannya jangan lupa ditransfer ke rekening di bawah sini ya. Ini jangan lupa. Terima kasih.